Lagu ini berkisah, bersyairkan tentang seseorang yang ditinggalkan kekasihnya, hampir seperti itu. Ada kesepian yang merundung, ada jantung yang berdegup sejak engkau pergi. Aku menangis, tidak tahan lagi, habis aku ditinggal sendiri. Hidupku hanya tak berarti. Dan syair ungkapan isi hati ini persis seperti Tuhan Yesus Kristus ketika menyampaikan perumpamaan tentang Yesus dan pokok anggur yang benar. Di mana saat itu Tuhan Yesus berkata, mendekatlah kepadaku. Kamu tidak bisa hidup sendiri tanpa aku. Secara terjemahan bebasnya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata, tinggallah di dalamku, karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus tinggal di hati kita, dan kita tinggal di hati Kristus. Kita mengenal Kristus, dan Kristus mengenal kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan salah satu syarat agar nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Syaratnya kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kita mengenal Kristus, Kristus mengenal kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Ini cuma 3 ayat saja ya. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama saja. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. 3 ayat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Dan dengan darah Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan karakteristik ciri khas kita sebagai ciptaan baru, ciptaan Kristus. Nah, karakteristik itu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, dia harus makin bertambah, tapi ku harus makin berkurang. Itu ayat 16. Dia harus makin bertambah, aku harus semakin berkurang. Ayat 16. Jadi di sini kita tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Kadang-kadang kita mengukur Tuhan dengan ukuran manusia. Tuhan kita perlakukan seperti pembantu, seperti kacung, seperti seorang hamba. Tuhan, kirimkanlah beras padaku. Sepertinya Tuhan membawa beras, belum gitu ya. Tuhan, berilah mobil Pajero kepada kami. Bukan buat dealer yang memberikan kepada kita. Atau Tuhan, saya benci orang itu, tolong pukullah dia.
Waduh, itu menghakimi. Jadi seolah-olah Tuhan adalah Allah kita. Kita memperalat Tuhan. Tuhan seolah-olah kacung kita. Padahal sebaliknya, bukan kita yang menjadi bos Tuhan, tapi Tuhan adalah bos kita. Bukan kita yang memperalat Tuhan, tapi kita adalah alatnya Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu hari Rabu kita ada persekutuan pemahaman Alkitab di rumahnya Mas Beni ya, di Kranji ya. Nah, pada saat itu yang menyampaikan firman Pak Pairan ya, dan firmannya itu bagus ya, bagus. Dan itu tentang upah mengikut Yesus. Nah, firman Tuhan yang dikatakan di sana adalah serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada bantal untuk menopang. Seakan-akan ini berkonotasi tidak punya bantal. Ini masalah istirahat, ini masalah tidur. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi setelah selesai kebaktian dan kami pulang ke rumah, di rumah istri saya, Bu Nana, berdua mendekat kepada saya. Mas Nana, aku jadi mau arep kesaksian apa? Gitu. Begini, tadi ketika kami mendengarkan ayat itu, seakan Yesus itu berbicara kepada orang ahli Taurat. Memang ahli Taurat adalah orang yang rata-rata kaya. Seperti Ultran Pak Teran kemarin gitu ya. Orang-orang ahli Taurat kaya-kaya. Bagaimana mungkin mereka mau mengikuti Yesus kalau latar belakang mereka kaya? Yesus berkata, memang seperti itu punya sarang, punya rumah. Tapi aku tidak. Bahkan aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Memang Tuhan maha tinggi, maha kaya betul di surga. Tetapi di bumi, dia harus tunduk pada hukum alamnya. Siapa yang kaya? Orang tuanya saja seorang tukang kayu. Dan Yesus tidak punya rumah. Makanya ketika menjalani penyaliban, Yesus berada di Taman Getsemani, tidur di sana dengan ibunya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Nah, ketika saya dituduh berdoa ya dalam pelayaran tentang agar ada pengucapan syukur di dalam penyampaian firman Tuhan ini yang berdoa. Tetapi yang dilihat oleh istri saya itu apa? Itu masalah tidur. Tetapi dia melihat sebuah visi. Ada orang yang datang kepada Yesus. Yesus berdiri dan orang itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya, kepalanya, dan berada di tengah-tengah kedua kakinya Kristus. Membenamkan kepalanya di antara kaki Kristus. Artinya apa? Saya juga nggak tahu. Tetapi paling tidak ya, kalau namanya kepala itu isinya apa? Otak, pemikiran, gagasan, ide, idaman, masa depan, rancangan. Itu harus ditundukkan di dalam kaki Kristus. Jangan kita merasa lebih tinggi dari Kristus sementara salib kecil. Tapi yang benar adalah salib Kristus besar dan kita kecil di hadapan Tuhan Yesus. Jadi kita di hadapan Kristus
di kaki Yesus, di kaki salib Yesus, kita harus menundukkan diri, menaklukkan diri di hadapan Tuhan Yesus, di kakinya Yesus. Ini juga bermakna penyembahan, sebagaimana Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan rambut dan minyak narwastu yang murni. Ini juga bermakna penyembahan. Jadi, untuk bisa merubah dunia, bisa merubah kota, bisa merubah keluarga kita, diawali paling tidak dengan merubah diri sendiri. Di hadapan Kristus kita tundukkan di kakinya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, kata menyembah dari kata Yunani proskuneo, yang artinya bisa seorang hamba mencium tangan tuannya atau tangan nyonyanya. Itu juga bermakna penyembahan. Dan penyembahan itu paling tidak itu kita bertelut, kita berlutut, kita bersujud, seperti itu dalam setiap liturgi di semua gereja seperti itu. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara dan kita semua pernah melakukan penyembahan seperti itu? Kita mungkin berdiri duduk, tapi tidak sampai menjatuhkan diri bertelut di hadapan Tuhan di lantai. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, itu arti penyembahan dari bahasa Yunani, proskuneo. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata juga yang menunjukkan penyembahan, namanya saheh. Saheh yang artinya menjatuhkan diri, tiarap, merapat dengan tanah, kepalanya merapat dengan tanah, dada merapat dengan tanah, tangan merapat dengan tanah, keduanya perut merapat dengan tanah, lalu juga sampai kakinya merapat, datar, flat, merendahkan diri serendah-rendahannya di hadapan Tuhan. Itu seperti anak domba yang berada di altar pengorbanan. Dia tidak punya daya apa-apa, dia pasrah, dia menyerah, tunduk sedar-sedar, tidak bisa dengel di hadapan Tuhan. Saya terserah Tuhan, apa yang Tuhan mau atas diriku. Saya menyerahkan kehendakku kepada kehendakmu ya Tuhan. Doa yang menyenangkan Tuhan adalah, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku padamu. Dan Tuhan yang menyerahkan kehendak pada diriku. Jadi itulah saheh, merapat. Sebagaimana anak domba yang berada di altar pengorbanan, di altar pembantaian. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Petrus pernah menyembuhkan orang sakit. Tapi bahkan juga Petrus pernah membangkitkan orang mati, membangkitkan Dorcas, ada yang disebut sebagai Tabita. Dorcas itu orang yang murah hati, tulus, orang yang baik. Ketika dia mati ditangisi oleh janda-janda karena suka memberikan derma, menyumbang mereka. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika mati, Dorcas ini ditangisi banyak janda-janda dan mereka memperlihatkan baju-baju itu kepada Dorcas. Lalu Petrus ikut masgul, menjatuhkan belas kasihan kepada Dorcas. Apa yang dilakukannya? Petrus berdoa. Tapi berdoanya itu sambil berlutut, bertelut serendah-rendahnya. Seumur hidup mungkin
Petrus itu tidak pernah membangkitkan orang mati. Dia bukan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk Dorcas. Oleh karena itu dia pasrah, sepasrah-pasrahnya menyerahkan pada kehendak Tuhan, berdoa, dan yang terjadi, Dorcas bangkit, bangun lagi. Haleluya. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua adalah menyadari kita sebagai ciptaan yang baru. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin ayat firman Tuhan ini sering sekali kita dengar ya. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan. Kenapa tidak dikatakan buatan, tapi ciptaan? Bedanya di mana antara mencipta dengan membuat? Ada yang tahu? Kalau mencipta tidak pakai bahan, ya. Tapi kalau membuat pakai bahan baku. Kalau mencipta, misalnya menciptakan puisi, menciptakan lagu, itu tidak pakai bahan, itu perkataan saja. Tapi Yesus menciptakan dunia dan alam semesta ini, kira-kira mencipta atau membuat? Betul, mencipta ya. Kalau membuat itu misalnya membuat kursi, bahan bakunya kayu. Membuat pagar, bahan bakunya besi atau besi dari pasir besi. Apa lagi? Membuat rumah, bahan bakunya batu, pasir, dan sebagainya. Tetapi untuk penciptaan tidak diperlukan bahan baku, hanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan yang maha dahsyat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan. Nah, di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, new creation. Bukan rehabilitasi, bukan renovasi, bukan perbaikan, tapi ciptaan yang baru dari nol. Jadi kita protes, loh, kalau tubuh kan bisa menua, rambut bisa memutih, orang makin lama makin rapuh, banyak penyakit. Apakah itu ciptaan baru? Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, harap dimengerti. Ini bukan berbicara atau menunjuk tentang kondisi jasmani, tapi lebih mengarah pada kondisi rohani. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, tahun 80, 90 sampai tahun 2000, dulu yang namanya komputer, laptop, gadget itu banyak ditempeli logo atau tulisan atau apa itu, label Intel Inside atau Pentium Inside. Itu apa artinya? Intel atau Intium itu adalah chipset. Chipset itu merupakan otak, jantung dari sebuah komputer. Dia merupakan komponen untuk mengkomunikasikan berbagai macam fitur-fitur kelebihan di dalam komputer. Jadi dia bisa membuat video, bisa berkomunikasi, bisa bikin kalkulator, bisa juga merumuskan sesuatu, bisa beralgoritma, bisa juga untuk kepentingan perhitungan. Peta satelit, artificial intelligence, kecerdasan buatan bisa dengan adanya chipset itu, otaknya. Memang chipset itu banyak jenisnya ya, ada jenis Core, ada jenisnya Qualcomm, ada yang jenisnya Helios.
MediaTek, tapi ada juga yang namanya Snapdragon. Dan sekarang chipset yang paling canggih adalah Snapdragon 8 Elite. Cepat sekali itu. Nah, tetapi belakangan juga ada sebuah plesetan, mungkin ini sebuah kreativitas. Bila mana di komputer tertulis Intel Inside, nanti ada kaos juga tertulis Jesus Inside. Intel di dalam. Yesus berada di dalam hati seorang percaya yang datang kepada mereka dengan hati yang hancur. Jesus inside. Jadi Yesus adalah bisa dikatakan, diumpamakan sebagai prosesor dalam setiap kehidupan kita. Jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus itu menyangkut rohani, menuju pada karakter, perilaku, moralitas, tabiat, sikap, attitude, dan norma-norma yang selaras dan seturut dengan Kristus. Amin. Jadi itulah. Jadi kalau sudah ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal yang bersifat kedagingan, jasmani harus disingkirkan. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dengki, berhala, sihir, permusuhan, mabuk, iri hati, amarah, egois, pesta pora, pencitraan, dan roh muncul. Itu disingkirkan. Digantilah dengan buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buang tinggi hati, tetapi datangkan rendah hati. Buang amarah, tapi datangkan kesabaran. Hilangkan, buang itu, mengutuk, jadikanlah memberkati. Buang membenci, kita wajib mendoakan. Buang keras kepala, jadikan kita penurut. Buang menghakimi, sifat-sifat menghakimi, jadikan kita rela untuk mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu ibu mertua saya meninggal. Nah, sebelum meninggal 1 minggu itu sakit di rumah Karangbudi. Nah, namanya Bu Sumina, anaknya 3. Yang barat itu istri saya itu, Bu Siti ya. Yang kedua Mono, laki-laki, dan yang ketiga Yuli. Nah, saat itu emak itu masuk angin, tapi disertai dengan tidak bisa makan, nggak mau makan. Kalau makan maunya muntah, menderita, badan gemetar, ngos-ngosan, berjalan seperti pengapega. Nah, semua dokter mengarahkan untuk memberikan obat asam lambung. Ya paling apa itu obatnya? Antacid, sukralfat, domperidon, lansoprazol, omeprazol, ranitidin. Udah apa itu orang-orang yang sakit lambung itu ya. Diberikan ganti dokter, ganti bidan, ganti perawat, obatnya sama. Tapi nggak mau minum, katanya nggak enak, makan aja nggak enak. Padahal kalau makan itu inti kekuatannya. Kalau nggak mau makan, ya tambah lemah, bablas. Padahal namanya asam lambung atau tipes, ini bisa berkeringat, dibutuhkan ya. Sehari bisa ganti 3 atau 4 kali, karena saya pernah mengalami itu.
digambarkan. Tapi lah kalau keringat keluar harus diganti dengan minum air yang banyak agar tidak dehidrasi, kurang cairan, mengarah ke jantung, lama-lama bisa kelainan. Nah, beliau tidak mau gitu, nggak mau makan minum. Jadi adanya pembuangan keringat tapi nggak minum. Nah, pas hari Minggu itu ketika kita kebaktian di sini sebelum meninggal kan seminggu di sini, jadi kebaktian gitu. Nah, saya berterima kasih ya, bersyukur jadi sebelumnya itu. Kalau tahun 2025 ini saya kasih judul tahun kemurahan. Saya heran, cuma punya gerakan yang sama memberikan sebuah kemurahan. Terima kasih kepada Brubi, terima kasih kepada Cik Meme, Pak Esther, Melisa, Yohani, Bu Peran, Mbak Harti, Mbak Noni, Ciwawa, Mas Beni, Mas Teguh. Saya heran, tiba-tiba Tuhan taruh sebuah kemurahan hati. Terima kasih ya. Nah, ketika hari Minggu, saya diberi tanda kasih sama Cik Meme dan anaknya. Kami bawa pulangnya bersyukur sekali, saya terharu. Tapi sampai di rumah, saat itu ibu mertua saya meninggal. Nah, padahal saya sudah kasih tahu kalau saya sama Yuli itu Bu Siti sama Yuli kompak, kita bawa ke rumah sakit saja. Kenapa di sana kita tungguin 3 orang, tetapi 1 orang ini anak kandung yang namanya Mono nggak mau. Entah kenapa, nggak mau. Terus, Mon, ini kan ibu kandung kamu sendiri. Lah, kakek ngomong. Heran ya. Mon, ayo makan, kita ke rumah sakit gantian, giliran. Los, ngana, los. Ayolah Mon, keluar dengan kata-kata kotoran manusia. Saya nggak membalas kata kebencian. Sampai kemarin sore dia datang ke rumah kami membawa sebuah bingkisan dan kami menyambutnya dengan senyuman kepada dia. Dan kami berdamai. Karena kami tidak mau ada penghakiman, tapi kami mau adanya pengampunan. Nah, terakhir, karakteristik yang ketiga adalah menjadi agen pendamaian. Judulnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Kok bukan perdamaian tapi pendamaian? Kira-kira gimana perbedaannya? Apakah ini salah tulis, salah cetak? Pendamaian, perdamaian, atau pendamaian? Nah, kalau pendamaian itu artinya apa? Begitu. Kalau perdamaian, saya temukan sendiri aja. Kalau perdamaian itu biasanya 2 pihak atau 2 personal saling berdamai, itu perdamaian pakai R. Tapi kalau pendamaian itu atas inisiatif salah satu saja. Dia malah dia ingin memperdamaikan, dan namanya pendamaian itu dilakukan Tuhan dengan inisiatif Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Diulang lagi, memang pendamaian bukan perdamaian. Ya. Jadi kalau perdamaian itu ya sebuah prakarsa. Tapi kalau pendamaian ini aktif, ini inisiatif. Nah, sebagai gambaran, saya ini memberikan sebuah kisah. Tapi saya mohon jangan menangis ya. Mungkin saya pernah bercerita juga, tapi mungkin sudah lama ya.
Jadi begini, di Jepang ada tradisi namanya tradisi ubasute. Ubasute adalah membuang orang tua, bisa ayah, bisa juga ibu kandung, ke dalam hutan yang rawan, jauh dari rumah, atau syukur-syukur di puncak gunung, ditinggal orang tua, ibu atau ayah di sana. Dengan harapan nanti kalau di sana kan mudah dimakan macan, dimakan singa, digigit ular, digerubung semut, dicapot kalajengking, juga dicabik-cabik beruang yang tak kenal ampun. Seperti itu. Ini Jepang masa lalu. Nah, tersebutlah ada seorang pria. Pria ini adalah seorang bapak muda, punya anak, istri, ya. Tetapi punya orang tua yang dianggap itu merepotkan, cerewet. Apa-apa ngomong, mau ke kamar mandi, panggil. Gendong aku mari kamar mandi arep BAB. Tolong gendong. Aku mari jabak, pengen jabak. Tolong aku di gendong, mari ngene. Anakku sing nomor loro kalah. Tolong gendong, dikeloni, dikancani, aku didulang. Jadi merepotkan. Orang tua dianggap merepotkan, harus dibuang. Tersebutlah pria itu bernama Toshiro, katakanlah gitu ya. Ibuku harus tak buang ke dalam hutan yang rawan. Langsung, sini mak, sini, gendong, digendong tapi masuk ke dalam hutan terus saja masuk hutan. Di tengah jalan, ibu ini ketika berpapasan dengan pohon-pohon semak-semak, ya, pohon ini dipatahkan, ceklek, jalan lagi, sini, ceklek, lewati pohon lagi, ceklek, dipatahkan terus sampai di puncak gunung, diturunkan ibunya. Ibunya memang agak lumpuh ibunya, ya. Mama, ketahuilah, saat ini aku ingin membuang kamu di sini karena kamu merepotkan, bikin beban keluarga kami. Sebentar dia, aku akan kutinggalkan, aku pulang dan kamu di sini. Lalu apa kata ibunya? Anakku, dari dulu sampai sekarang aku sangat menyayangi kamu. Aku tidak pernah membenci kamu. Ketika kamu kulahirkan dengan beban berat dan perasaan yang tidak karuan,